Shalom adik-adik semua, gimana kabarnya? Tahun baru, semangat baru. Udah lama tahun barunya, tapi nggak apa-apa, semangatnya setiap hari baru terus ya. Karena apalagi sekarang hari Minggu kita mau puji Tuhan. Karena Tuhan Yesus adalah kekasih jiwa kita. Ayo kita angkat pujian, Yesus kekasih jiwaku. Ikutin gerakannya ya, jangan malu-malu. Yang masih kecil udah besar, ikutin gerakannya. Ayo. Yesus kekasih jiwaku, sungguh ku percaya padamu, karena kasih-Mu padaku kau terus dosa. Dari terbitnya matahari dan sampai terbenamnya, angkat lagu pujian, tinggikan namanya dengan gendang, puji dengan tetapi, oh ku bernyanyi, haleluya Yesus kekasih. Dari awal, yuk. Yesus kekasih jiwaku, sungguh ku percaya padamu, karena kasih-Mu padaku kau terus dosa. Dari terbitnya matahari dan sampai terbenamnya, angkat lagu pujian, tinggikan namanya. Dengan gendang ku puji dengan kecapi, oh ku bernyanyi, haleluya Yesus kekasih. Dengan gendang, ayo puji dengan gendang, puji dengan kecapi, oh ku bernyanyi, haleluya Yesus kekasihku. Oke, ya kita tadi udah puji Tuhan. Tadi di lagu tadi kita bilang dengan gendang dan dengan kecapi kita puji Tuhan ya. Kalian tahu gambar gendang? Nih kayak gini. Nah, gambar kecapi nih kayak gini. Nah, ya itu gambarnya. Nah, tapi kalau misalnya kita nggak punya gendang, nggak punya kecapi, gimana? Kita tetap bisa puji Tuhan. Pakai apa kok? Pakai tangan kita, bisa juga pakai mulut kita dengan ekspresi kita yang terbaik buat Tuhan. Nah, sekarang kita mau dengerin firman Tuhan, kita ucapkan syukur, kita angkat pujian, kasih setia Tuhan yang kita rasakan. Adik-adik boleh siapkan hati kita, supaya kita dibukakan hatinya dengan firman Tuhan. Kita angkat pujian, kasih setia Tuhan. Kasih setiamu yang kurasakan lebih tinggi dari langit biru.
mana Tuhan menjadikan kami biji mata Tuhan, di mana Tuhan sangat mengasihi kami, menjadikan kami pribadi yang sangat berharga sebagaimana biji mata Tuhan yang Tuhan selalu jaga, yang Tuhan selalu lindungi, Tuhan selalu tolong. Tuhan, kami mengucap syukur buat itu semua Tuhan. Dan pada hari ini apabila kami mau mendengarkan firman Tuhan yang akan ditaburi, biarlah semuanya itu dapat kami terima dengan baik Tuhan. Biarlah hadirat Tuhan, hikmat Tuhan kami terima, dan segala berkat dari firman Tuhan mau kami terima, sehingga Tuhan kami dapat mencerna setiap firman itu yang Tuhan sudah sediakan buat kami. Terima kasih Tuhan, berkati buat guru-guru sekolah minggu yang akan menaburkan firman Tuhan melalui mulutnya, melalui pekerjaan tangan Tuhan. Biarlah Tuhan yang akan memberkati. Berkati juga kami semua Tuhan yang di rumah mendengarkan semua firman Tuhan dari awal sampai selesai, sehingga hanya hikmat Tuhanlah yang menaungi kami dan melingkupi kami. Terima kasih Tuhan. Dengan pengucapan syukur kami berdoa dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Shalom adik-adik semua. Nah, tadi sudah memuji dan memuliakan nama Tuhan ya. Kini tiba saatnya untuk kita mendengarkan sedikit dari firman Tuhan. Adik-adik ada yang ingat gak nih Koko Yuda kemarin cerita tentang apa? Iya, Koko Yuda bercerita tentang Yesus yang mengajak Petrus dan kawan-kawan untuk dapat mengikut kepadanya dan menjadi murid-murid Tuhan Yesus. Nah, hari ini aku mau cerita tentang Petrus menangkap ikan banyak. Nah, adik-adik semua, pada saat itu Tuhan Yesus lagi mengajar nih. Banyak orang yang berkumpul dan mereka mendengarkan Tuhan Yesus yang sedang mengajar. Tuhan Yesus melihat ada 2 perahu di tepi danau itu. Tuhan Yesus melihat nelayannya sedang mencuci jala di sebelah perahu tersebut. Lalu Tuhan Yesus berkata kepada Petrus untuk dapat menangkap ikan pada siang hari. Nah, adik-adik, menangkap ikan itu jauh lebih banyak pada malam hari nih adik-adik. Kenapa? Karena pada malam hari ikan-ikan naik atas permukaan laut sehingga memudahkan nelayan untuk dapat menangkap ikan menggunakan jala. Sedangkan pada siang hari ikan-ikan itu berenang ke dasar laut dan kepada tempat yang lebih sejuk. Nah, adik-adik, kita simak percakapan Petrus dan juga Tuhan Yesus ya. Halo Petrus, apakah kamu keberatan jika aku memakai perahumu sebagai mimbarku hari ini? Mengapa? Tentu saja tidak, Yesus. Engkau boleh saja memakainya. Maukah kau mendorong kami ke arah danau, Petrus? Aku ingin mengatakan beberapa hal pada orang-orang ini. Nah, Petrus, aku lihat engkau perlu menangkap ikan sedikit. Berdawinglah ke tempat yang dalam dan tebarkanlah jalamu di samping perahu ini. Tetapi, Guru, engkau tahu memancingnya pada malam hari selalu lebih banyak hasilnya daripada di siang hari. Kami telah bekerja keras sepanjang malam dan kami tidak menangkap apa-apa. Tetapi karena engkau yang menyuruh, aku akan melakukannya. Lihatlah ikan itu. Ada beratus-beratus ikan, aku tidak dapat mengangkat jala itu. Andreas, Yakobus, kemarilah dan tolonglah aku. Banyak sekali ikan di jalaku sampai perahuku hampir tenggelam. Ini sungguh suatu keajaiban. Tuhan, tinggalkanlah aku, karena aku ini seorang yang berdosa. Jangan takut. Mulai dari sekarang, kau akan menjala orang dan menunjukkan pada mereka bagaimana cara mendapatkan. Oke adik-adik semua, sudah disimak ya. Nah, Petrus merasa sangat takjub dengan kebesaran Tuhan dan juga mujizat yang Tuhan tunjukkan kepada orang-orang banyak dan juga Petrus juga teman-temannya. Adik-adik semua, nah sekarang kita harus mengakui nih kalau Tuhan itu sangat besar, kalau Tuhan itu sangat luar biasa, dan Tuhan bisa melakukan apapun juga yang tidak bisa manusia lakukan. Adik-adik semua, tadi juga Petrus bilang, Tuhan, tinggalkanlah aku, karena aku hanya manusia biasa dan aku sangat berdosa. Nah, adik-adik semua, kita juga harus mengakui kalau kita hanyalah manusia biasa, kita juga
memiliki keterbatasan dan juga kita harus menyerahkan diri kita kepada Tuhan. Mungkin banyak masalah yang terjadi, mungkin banyak sekali pergumulan-pergumulan yang kita hadapi, tapi yakin dan percaya Tuhan kita adalah Tuhan yang besar, tapi yakin dan percayalah kalau Tuhan kita itu Tuhan yang luar biasa. Tuhan bisa menggenapkan semua mujizat-mujizatnya, dan adik-adik tahu nggak mujizat itu apa? Mujizat itu adalah suatu hal yang hanya Tuhan bisa lakukan. Jadi, hanya Tuhan nih yang bisa melakukan mujizat. Adik-adik semua, aku, Koko dan Cici, guru sekolah minggu, tidak bisa melakukan mujizat. Kenapa? Karena hanya Tuhanlah yang bisa dan Tuhanlah yang berkuasa. Wah, hebat banget ya Tuhan kita. Tuhan bisa memutarbalikkan keadaan seseorang. Tuhan juga bisa menyembuhkan. Tuhan juga bisa membuat banyak orang percaya kepadanya. Nah, adik-adik semua, kita sebagai anak-anak Tuhan harus bisa menyerahkan diri kita kepada Tuhan. Kita juga harus mengakui kebesaran Tuhan, dan ketika adik-adik punya masalah, adik-adik masih punya Tuhan. Ketika adik-adik punya banyak pergumulan, adik-adik masih punya Tuhan yang mendengar adik-adik, dan juga adik-adik punya Tuhan yang begitu besar, adik-adik punya Tuhan yang begitu luar biasa, dan Tuhan bisa mengubah keadaan adik-adik loh. Kalau adik-adik lagi sedih, kalau adik-adik lagi kecewa, Tuhan bisa mengubah itu menjadi suatu kebahagiaan. Tuhan bisa membuat adik-adik takjub dengan kebesaran Tuhan Yesus. Nah adik-adik, jadi hari ini kita mau berkomitmen. Hari ini aku, Koko, Cici, dan juga adik-adik semua mau menyerahkan diri kepada Tuhan dan juga mau mengakui kebesaran Tuhan dan berserah sepenuhnya kepada Tuhan, agar semua mujizat-mujizat yang Tuhan berikan kepada kita bisa dikenapi adik-adik. Segitu aja firman hari ini, mari kita bersatu dalam doa. Tuhan Yesus, terima kasih atas penyertaan Tuhan. Kalau hari ini boleh ada Tuhan, kalau hari ini kami bisa memuji muliakan nama Tuhan, hari ini juga kami bisa mendengarkan sedikit dari firman-Mu ya Tuhan. Tuhan, kami mau bersyukur atas apa yang kami punya Tuhan. Kami mau bersyukur kalau Tuhan boleh masih memberikan kami kehidupan pada hari ini. Tuhan, kami sudah mendengarkan sedikit dari firman-Mu. Kiranya firman-Mu ini bisa menjadi rema dalam kehidupan kami sehari-hari dan bisa menjadi sebuah kebiasaan yang tidak pernah luntur dalam kehidupan kami. Tuhan, Kau yang memberkati juga Koko Cici sekolah minggu Tuhan, dimanapun mereka berada Tuhan. Kau yang berkati mereka Tuhan, Kau yang lindungi mereka, tutup bungkus mereka dengan kuasa darah-Mu. Tuhan, Kau yang berkati juga kami dimanapun kami berada Tuhan. Kau tambah-tambahkan berkat Tuhan, dan Kau juga yang tutup bungkus kami dengan kuasa darah-Mu Tuhan, agar tidak ada orang yang berniat jahat kepada kami maupun mara bahaya yang datang kepada kami. Tuhan, hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa dan ucap syukur. Haleluya, amin. Sampai jumpa minggu depan.